Juventus masih harus bersabar tunggu kembalinya Dybala. Raksasa Turin Juventus masih harus bersabar untuk menantikan kembalinya striker andalan mereka asal Argentina, Paulo Dybala, dikarenakan proses pemulihan dari sang pemain ternyata masih lebih lama dari perkiraan. Mengalami cedera saat menghadapi Sampdoria pada akhir September lalu, Paulo Dybala awalnya diperkirakan sudah bisa kembali setelah jeda internasional saat Juventus berhadapan dengan AS Roma. Namun, berdasarkan pernyataan terakhir dari pelatih Bianconeri Massimiliano Allegri, kondisi fisik dari penyerang tim nasional Argentina masih memerlukan waktu setidaknya 10 hari lagi sebelum bisa kembali bermain. Mantan punggawa Palermo ternyata masih bermasalah dengan cedera ototnya, dan kabar terakhir dari Sport Italia bahkan menyebutkan bahwa sang pemain bisa jadi akan butuh waktu lebih dari 10 hari yang diperkirakan oleh Allegri. Dybala sepertinya baru akan bisa merumput lagi pada akhir bulan ini melawan Hellas Verona, atau setidaknya pada laga partai sebelumnya saat menghadapi Sassuolo. Dan jika prediksi tersebut tepat, maka Dybala dipastikan masih belum bisa bermain saat Bianconeri menghadapi Inter Milan pada lanjutan Serie A pekan depan. Sang penyerang sendiri dipastikan akan absen di laga Liga Champions tengah pekan ini saat Juventus harus bertandang melawan jawara asal Rusia yakni Zenit. Kondisi yang dialami oleh Dybala tentunya bukan hal yang diinginkan oleh Juventus. Terlebih pemain yang berusia 28 tahun itu sudah disiapkan untuk menjadi pemimpin serta bintang utama tim selepas kepergian Cristiano Ronaldo. Namun masalah cedera ternyata masih belum bisa lepas dari bomber tim nasional Argentina tersebut. Dikarenakan Dybala memang cukup sering dipertanyakan kemampuannya untuk bisa bermain secara konsisten dalam satu musim tanpa diganggu terlalu banyak cedera. Saat ini kontrak Dybala sendiri juga akan berakhir pada bulan Juni 2022 nanti, dan pembahasan mengenai perpanjangan dari masa bakti sang pemain sedang berlanjut. Memang, rumor terakhir menyebutkan bahwa kesepakatan akan kontrak baru sudah tercapai, tetapi hingga saat ini masih belum ada konfirmasi resmi bahwa pemain asal Argentina itu sudah pasti akan tetap bertahan lebih lama lagi di Stadion Allianz. Kalahkan AS Roma, bukti taktik Allegri telah dipahami pemain Juventus. Taktik dari Massimiliano Allegri dinilai telah terbukti dipahami oleh pemain Juventus ketika sukses kalahkan AS Roma. Massimiliano Allegri merasa jika para pemainnya telah memahami taktiknya sejauh ini. Saya menyukai kemenangan 1-0 karena ini hasil yang bagus, terutama karena kami menjaga catatan nirbobo lagi, kata Allegri kepada DAS. Roma adalah tim yang secara teknis bagus. Mereka memiliki banyak kualitas dan menyebabkan masalah bagi kami sejak awal. Kemudian kami mencetak gol yang bagus dan permainan meningkat seiring berjalannya waktu. Kami memiliki pemain yang lebih cocok untuk melakukan serangan balik. Itu adalah karakteristik mereka. Jadi ketika kami mencoba memainkan bola, kami tampak lamban. Ini adalah kemenangan penting, langkah maju lainnya di klasemen, dan kemajuan lebih lanjut untuk musim ini. Kami kehilangan Dybala, De Ligt, Rabiot, lalu Morata hanya masuk di akhir pertandingan. Tetapi ketika semua orang bermain dengan semangat itu, Anda tidak kebobolan banyak gol. Kami mulai memperlambat permainan pada waktu yang tepat, tetapi kami juga perlu meningkatkan kecepatan saat dibutuhkan. Saya tidak akan berbohong, saya mungkin melakukan kesalahan di awal dengan beberapa pilihan saya. Saya harus mengenal beberapa pemain dan karakteristik mereka, tetapi kami telah sampai di sana, ujar Massimiliano Allegri menambahkan. Setelah menghadapi Roma, Bianconeri bakal mengarahkan fokusnya menghadapi Zenit pada match ketiga grup H Liga Champions. Juventus bakal bertolak ke Rusia untuk menyambangi markas Zenit dengan laga yang bakal berlangsung pada Rabu, 20 Oktober 2021 atau Kamis pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu Juventus akan melawat ke markas Inter Milan dalam laga bertajuk Derby d'Italia jilid pertama pada Minggu 24 Oktober 2021 atau Senin pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.
Presiden FIGC anggap Juventus salah merekrut Ronaldo. Sepakat, Juventus merekrut Ronaldo pada tahun 2018 lalu. Di titik ini, Gabriel Gravina selaku Presiden FIGC menganggap Bianconeri telah melakukan kesalahan. Publik beramai-ramai mengalihkan perhatiannya ke Italia setelah Juventus merampungkan proses transfer Ronaldo dari Real Madrid. Biaya kepindahannya ke Turin tidak sedikit, yakni sebesar 100 juta euro. Bersama dengan Ronaldo, Juventus mampu melanjutkan nominasinya di Italia. Namun target klub setelah memiliki Ronaldo bukan itu. Peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut diharapkan mampu membantu Juventus menjuarai Liga Champions. Misi ini selalu gagal diselesaikan Ronaldo sebelum memilih hengkang ke Manchester United pada bursa transfer musim panas kemarin. Malahan, prestasi Juventus semakin menurun dikarenakan sering tersingkir di babak 16 besar. Gravina berbicara soal keputusan Juventus yang membeli Ronaldo ketika berbincang dalam program televisi bernama Tiki Taka. Meski mengakui kedatangan Ronaldo bagus buat sepak bola Italia, namun Juventus dirasanya telah berbuat kesalahan. Saya tak berpikir tidak untuk filosofi saya. Memang bagus buat sepak bola Italia, namun saya tak berpikir bahwa itu adalah operasi yang positif dari Juventus, kata Gravina dikutip calciomercato.com. Juventus membiarkan Ronaldo pergi ke Manchester United untuk melonggarkan beban keuangannya. Mereka adalah salah satu klub yang terdampak parah akibat pandemi COVID-19, seperti halnya tim-tim Serie A yang lainnya. Tapi Gravina menegaskan kalau situasinya tidak separah yang dibayangkan. Kami tidak bangkrut. Kami menghadapi isu yang sama dengan negara-negara Eropa lainnya. Kami senang mengalami kesulitan yang besar, di mana pandemi membuatnya jadi lebih buruk karena menyebabkan kerugian hingga 1 miliar euro. Selain masalah ekonomi, sepak bola Italia juga mengalami masalah yang umum terjadi, yakni rasisme. Saat ini Gravina masih mencoba berbagai upaya agar kejadian yang serupa tidak terulang lagi di masa mendatang. Kami memiliki semua peralatan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan melarang mereka masuk ke stadion seumur hidup. Kami mencoba mengalihkan tanggung jawab klub ke individu. Ujarnya lagi, kami memiliki teknologi dan berkolaborasi bersama klub. Kami bisa mengidentifikasi satu fans dan membuat mereka tak bisa masuk ke dalam stadion seumur hidup. Pungkasnya, kendati demikian, apa yang dilakukan FIGC belum memberikan efek jerah kepada para pelaku rasisme. Sebab beberapa waktu lalu, Timo Bakayoko dan Frank Kessie dari AC Milan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari fans Lazio.